Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan dan pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat murid. Hal ini bisa dimaknai bahwa pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan belajar murid. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan belajar itu? Kebutuhan belajar itu misalnya terkait dengan kesiapan belajar murid, artinya terkait dengan prior knowledge mereka, atau pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Kemudian juga bisa terkait dengan minat murid, juga bisa terkait dengan gaya belajar atau profil belajar murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus mampu mengakomodir atau mengakomodasi kebutuhan belajar murid ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebagai guru yang ramah terhadap kebutuhan belajar murid, maka kita harus melakukan beberapa hal untuk melayani kebutuhan mereka. Yang pertama adalah melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini kita manfaatkan untuk memahami karakteristik, memahami kebutuhan belajar murid. Misalnya, memahami minat mereka. Apa saja minat yang mereka miliki? Apakah minat mereka mungkin di bidang olahraga, atau mungkin di bidang teater, perfilman, dan seterusnya. Hasil atau data dari asesmen terkait dengan minat ini nanti akan kita manfaatkan, kita gunakan sebagai motivasi di dalam pembelajaran. Begitu pula terkait dengan profil belajar mereka, gaya belajar mereka. Apakah gaya belajar mereka mungkin dengan video, yang visual atau audio, atau kinestetik, yang membutuhkan misalnya kegiatan yang bersifat fisik, gerak, dan sebagainya. Inilah langkah awal, yaitu melakukan assessment. Berdasarkan assessment ini atau berbasis assessment ini, kemudian saya sebagai guru akan menyesuaikan strategi pembelajaran. Setidaknya dalam pembelajaran berdiferensiasi, kalau kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, setidaknya ada 4 strategi. Yang pertama adalah strategi pada variasi konten. Konten atau materi ajar ini kita bisa buat susun atau kita create sedemikian rupa sehingga minat peserta didik itu bisa terkait dengan konten yang kita berikan, yang kita ajarkan itu. Atau kita buat sesederhana mungkin sehingga murid yang lambat sekalipun akan bisa memahami dan mengikuti. Kemudian strategi berikutnya adalah proses. Di dalam proses, tentu sebagai guru saya harus menyesuaikan metode, kemudian teknik, kemudian juga beberapa hal yang penting di sini di dalam proses pembelajaran. Apakah misalnya kita sesuaikan dengan gaya belajar murid, kalau misalnya ada yang gayanya banyak di visual, akan kita perbanyak gambar atau video. Bagi para siswa yang misalnya menyukai yang terkait dengan kinestetik misalnya, maka dalam pembelajaran kita gunakan metode yang menggunakan banyak gerak, misalnya role play atau eksperimen dan lain sebagainya, atau misalnya kerja lapangan dan seterusnya. Lalu strategi diferensiasi juga bisa kita terapkan dalam produk belajar. Peserta didik dalam memenuhi tagihan-tagihan atau tugas-tugas pembelajaran tidak selalu dengan mode tulis, bisa juga mereka dengan membuat video, membuat laporan berbentuk poster, atau mungkin juga dengan audio, artinya mereka memanfaatkan lisan mereka untuk menyampaikan tagihan dalam bentuk video. Begitu juga dalam lingkungan. Para murid juga kita berikan kebebasan untuk memilih lingkungan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Termasuk misalnya suhu ruangan, apakah terlalu panas sehingga mereka ingin memilih bekerja di lab, bekerja di perpustakaan, belajar di perpustakaan dan sebagainya. Mereka kita berikan kebebasan, tapi tentu saja dengan batasan-batasan dan kesepakatan yang kita buat. Ini gambaran bahwa apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara terkait belajar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau murid
dan juga belajar itu untuk memerdekakan, maka inilah implementasinya, yaitu diantaranya di dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi yang perlu kita implementasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Inilah saya kira koneksi antar materi modul 21 yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, di mana ada keterkaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian peran kita sebagai pemimpin pembelajaran, dan juga bagaimana kita mengelola proses pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.